Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, siapkan peralatan tulis dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor, pembelajaran 3. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Hubungan antar manusia dengan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua, hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Manusia juga harus dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan penggunaan pengetahuan dan teknologi. Interaksi manusia dengan lingkungan alam sangat berhubungan dengan pekerjaan manusia. Misalnya, masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai akan memiliki mata pencarian sebagai nelayan, petani tambak, atau penyedia jasa pariwisata. Sedangkan masyarakat yang hidup di daerah dataran tinggi atau dataran rendah akan memilih bekerja sebagai petani sayur atau buah dan buruh perkebunan. Tahukah kalian, setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang. Salah satu hak warga negara Indonesia adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Kita adalah warga negara Indonesia. Kamu yang lahir dan besar di Indonesia mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagai seorang siswa, kamu mempunyai hak-hak yang harus kamu ketahui. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dikenal dengan PBB mensahkan Konvensi Hak-Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Menurut konvensi ini, hak anak dikelompokkan dalam 4 golongan, yaitu 1. Hak kelangsungan hidup, 2. Hak perlindungan, 3. Hak tumbuh kembang, dan 4. Hak berpartisipasi. Sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990, yang dimaksud dengan hak-hak anak adalah hak untuk 1. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 2. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. 3. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan.
baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. 4. Mendapatkan bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 5. Pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. 6. Memperoleh penilaian hasil belajarnya. 7. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. 8. Mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Beberapa hak siswa di sekolah yaitu menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, mendapat perlakuan yang adil di sekolah, mendapat bimbingan guru, mendapat perhatian dari guru, mendapat fasilitas belajar, dan memperoleh hasil belajar. Adapun hak-hak sebagai warga masyarakat: 1. Hak berpendapat di depan umum. 2. Hak mendapatkan dan menggunakan fasilitas umum. 3. Hak mendapatkan rasa aman di jalan raya. 4. Hak untuk menganut dan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. 5. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Dan 6. Hak untuk mengikuti dalam pemerintahan. Tugas hari ini adalah: apa saja bentuk interaksi masyarakat di sekitarmu dengan lingkungan alam? Lengkapi dalam tabel berikut. Anak-anak, selesai sudah pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.